Inilah penampakan puing-puing reruntuhan atap dua rumah yang ambruk dari mulai ruang tengah hingga bagian dapur. Ada 5 ruangan terdampak reruntuhan atap yang ambruk, yakni 2 kamar tidur, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Reruntuhan puing dan kayu juga menimpa barang-barang berharga milik penghuni rumah. Pemilik rumah, Rohaini, menjelaskan kejadian ambruknya atap rumah saat hujan deras disertai angin kencang. Suara keras bangunan roboh membuat Rohaini bersama cucunya langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Langsung bubrak, buru-buru dah malari. Ruangan apa sih Pak itu? Apa? Tidur. Yang hancur kamar. Kamar tidur sama no belakang. Sebelah juga kena. Sebelah juga kena anak bagian belakang gudang. Lurah Cilangkap yang mengunjungi lokasi terdampak menyampaikan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan proses perbaikan 2 rumah warga yang ambruk tersebut. Depan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Di awal tahun 2026, banjirop kembali merendam Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir pasang laut atau banjirop merendam Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat pagi. Ketinggian banjirop mulai dari 20 hingga 40 cm. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Bahkan sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Ya itu tadi, motor kendala, mogok, terus terlambat, jadinya kan ke kerja. Gitu. Aktivitas terganggu ya Bang ya? Terganggu jadinya Bang. Oke, harapannya buat pemerintah apa Bang? Ya harapannya semoga hal-hal yang kayak gini cepat dibenahin Pak. Biar semuanya lancar kan. Jadi udah bertahun-tahun rata-rata tiap pagi aktivitas. Iya. Jadi sangat mengganggu lah ibaratnya. Para pengguna jalan berharap ada solusi untuk mengatasi banjirop yang sering terjadi di RE Marta Dinata karena jalur ini merupakan jalan utama dari Tanjung Priok menuju Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Stasiun Tugu Yogyakarta mulai mengalami peningkatan. Stasiun Tugu Yogyakarta memberangkatkan 15.000 penumpang. Adapun penumpang turun atau tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 12.000 penumpang. Masa angkutan Nataru, stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta telah melayani 1 juta penumpang. Sementara itu 6.356 calon penumpang juga terus memadati stasiun Bandung di momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk total tiket keberangkatan yang terjual, Daob 2 Bandung sudah menjual 348.020 tiket. Diprediksi puncak arus balik akan terus berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Pemirsa, libur Tahun Baru sudah usai dan untuk mengetahui arus balik libur Nataru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di Stasiun Bandung, Jawa Barat dan Gali Wisma di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat malam, Ervan. Bagaimana kondisi saat ini di Stasiun Bandung? Apakah ramai? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Memasuki puncak arus balik, ribuan penumpang terus memadati stasiun yang ada di wilayah Daob 2 Bandung dan khusus untuk tempat saya melaporkan saat ini yaitu Stasiun Bandung. Ada 6.358 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Bandung menuju kampung halaman atau wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan untuk kedatangan penumpang ada sekitar 6.568 penumpang dan untuk stasiun Kiara Condong sebanyak 3.412 penumpang dan penumpang yang datang ada 3.620 penumpang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk datang ke stasiun Kiara Condong. Dan selain itu penjualan tiket penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Daob 2 Bandung ini mulai tanggal 18 Desember hingga saat ini sudah tercatat sudah ada 300.048 tiket yang terjual atau 121% dari tiket
yang disediakan oleh Daop 2 Bandung. Dan untuk tiket yang sebelumnya, untuk tiket yang disediakan sendiri ada 287.316 tiket atau naik sebesar 21%. Dan hal tersebut dilakukan oleh Daop 2 Bandung mengingat antusias masyarakat yang melakukan hilir mudik di wilayah Daop 2 Bandung ini sangat tinggi. Dan diprediksi untuk kepadatan penumpang di stasiun Bandung ini sendiri akan terus berlangsung hingga hari Minggu mendatang, mengingat hari Senin masyarakat sudah beraktivitas secara normal. Demikian, Davi. Baik, 300.000 lebih tiket sudah terjual. Kita beralih ke Yogyakarta, Gali. Bagaimana dengan stasiun Tugu? Apakah ramai malam hari ini? Terima kasih, Davi. Pemirsa, malam hari ini saya berada langsung di stasiun Tugu Kota Yogyakarta. Ya, di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini sudah memasuki hari ke-16, di mana stasiun Tugu Yogyakarta pada Jumat ini telah memberangkatkan 15.000 penumpang dan juga 12.000 penumpang tiba di masa arus balik libur Nataru ini. Adapun di keseluruhan wilayah di stasiun yang ada di wilayah Daop 6 ini ada 62.000 pelanggan, di mana 28.000 penumpang tiba. Dan selama libur Nataru ini di hari ke-16 ini di wilayah Daop 6 Kota Yogyakarta ini telah melayani sebanyak 1 juta pelanggan selama 16 hari masa angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Dan prediksi angka ini masih dinamis karena masih ada 2 hari lagi di hari masa angkutan dan Natal ini. Dan menurut Mas saya Daop 6 juga menghimbau ada para penumpang yang akan naik di stasiun Tugu maupun di stasiun Payangan harus memprediksi waktu tiba, karena memang dimasuki kawasan di stasiun Tugu ini banyak sekali daerah yang macet, sehingga harus berangkat lebih awal sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti ketinggalan kereta. Jadi harus mempertimbangkan waktu dari penginapan atau perjalanan hingga masuk di stasiun. Itu sudah ini. Baik, total 62.000 penumpang yang berangkat dan tiba dari stasiun Tugu Yogyakarta. Terima kasih Gali Wisnu melaporkan langsung dari stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelumnya ada Ervan David melaporkan langsung dari stasiun Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memantau arus balik Nataru di Command Center Tol Jasa Marga Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Wakapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personil Polri, TNI, serta para pemangku kepentingan yang telah bersinergi mengamankan rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Ia menegaskan bahwa secara umum situasi Kamtibnas dan arus lalu lintas selama periode Nataru terpantau aman dan kondusif. Berdasarkan data sementara, sebanyak 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta dan 2,8 juta kendaraan masuk kembali ke Jakarta selama periode Nataru. Untuk mengantisipasi kepadatan arus balik, Polri menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, mulai dari ganjil genap, kontraflow, hingga one way. Kami melihat secara real time ya bagaimana untuk operasionalisasi dari Command Center dan juga merupakan bentuk sinergi kolaborasi dalam mengambil suatu keputusan atau diskresi di lapangan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan, alhamdulillah sampai dengan hari ini dari hasil laporan yang saya dapat untuk operasi lilin dapat berjalan dengan sangat lancar. Semoga harapan saya dengan seluruh sarana fasilitas yang sedang dipersiapkan ya untuk operasi Nataru ini atau operasi lilin bisa berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Seperti tadi disampaikan bahwa puncaknya untuk arus balik tanggal 28. Tapi sisa-sisanya tanggal 4 juga menjadi perhatian kami dan juga tanggal 3. Karena tanggal 5 sebagian besar masyarakat sudah. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi menarik lain masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Wow,